Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang Budi, seorang pedagang siomay yang menolong seorang wanita cantik yang tergeletak di pinggiran jalan akibat tabrak lari. Dan penemuan itu akan merubah hidup Budi untuk selamanya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Langit Jakarta sore itu tak lagi biru. Warnanya jingga pekat. Sebuah kanvas kusam yang dilukis oleh campuran asap knalpot, debu konstruksi, dan kelelahan jutaan manusia yang berjuang di bawahnya. Di antara lautan kendaraan yang meraung dan klakson yang bersahutan, Budi mendorong gerobak somaynya dengan langkah yang ritmis dan berat. Otot-otot di betisnya terasa kencang, sebuah sensasi yang sudah begitu akrab hingga menjadi bagian dari dirinya. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, gurat-gurat di wajahnya telah menceritakan sebuah kisah perjuangan yang jauh lebih tua. Sebuah warisan pahit sejak kedua orang tuanya berpulang dan hanya meninggalkan gerobak tua ini sebagai satu-satunya penopang hidup. Somay, bang. Somay panas, suaranya serak, nyaris tenggelam oleh deru mesin di sekelilingnya. Itu adalah seruan yang lebih mirip doa daripada penawaran. Ia berharap ada satu atau dua orang yang berbelok dari rute pulangnya yang tergesa-gesa, tergoda oleh kepulan uap gurih dari dandang di gerobaknya. Namun, sore itu seperti sore-sore lainnya. Semua orang terperangkap dalam egoisme kecepatan, berpacu dengan waktu untuk segera tiba di peraduan masing-masing. Tak ada yang punya waktu untuk seorang penjual somay di pinggir jalan. Saat Budi bersiap menyeberang di sebuah persimpangan yang terkenal liar tanpa lampu lalu lintas, semesta seolah menahan napas sejenak. Decitan ban yang memekakan telinga merobek bisingnya senja, disusul suara benturan tumpul yang mengerikan. Mata Budi terbelalak, terpaku pada pemandangan di hadapannya. Sebuah sedan hitam metalik yang mengkilap, jenis mobil yang hanya bisa ia lihat di majalah, melaju kencang setelah menghantam tubuh seorang wanita yang tengah menyeberang. Tanpa sedikit pun keraguan atau perlambatan, mobil arogan itu justru menambah kecepatan, menghilang di tikungan jalan seolah baru saja menabrak seekor binatang liar, bukan manusia. Tabrak lari. Dalam sekejap, orang-orang berkerumun. Namun, kerumunan itu adalah kerumunan yang pasif. Mereka membentuk lingkaran, mengeluarkan ponsel, berbisik, dan merekam. Sebuah tontonan tragis di sore hari. Tak ada yang maju, tak ada yang berteriak memanggil bantuan. Hati Budi, yang biasanya sudah mati rasa oleh kerasnya kehidupan, tiba-tiba terasa seperti diremas. Ajaran almarhum ayahnya terngiang. "Nak, kalau kamu tidak punya harta untuk menolong, tolonglah dengan tenagamu." Tanpa pikir panjang, ia melepaskan pegangan pada gerobak somaynya. Hartanya satu-satunya itu ia biarkan terparkir di tepi jalan, rentan terhadap apapun. Ia menerobos kerumunan apatis itu, jantungnya berdebar kencang. Di pusat lingkaran, tergeletak seorang wanita. Gaun sutra berwarna zamrud yang dikenakannya tampak begitu kontras dengan aspal yang kotor, kini ternoda oleh noda darah yang gelap dan debu jalanan. Wajahnya pucat pasi laksana porselen retak, namun bahkan dalam kondisi tak berdaya itu, kecantikannya yang luar biasa tetap terpancar. Ada sesuatu yang rapuh dan berharga dari dirinya, membuat Budi merasakan campuran iba yang mendalam dan kepanikan yang akut. "Tolong! Siapa saja panggil ambulans!" teriak Budi pada wajah-wajah di sekelilingnya. Beberapa orang tampak kikuk, yang lain hanya menggeleng, seolah tugas itu adalah milik orang lain. Logika di kepala Budi berteriak. Rumah sakit akan meminta uang muka. Polisi akan menjadikannya saksi, menanyainya berjam-jam, mungkin malah mencurigainya. Ia bisa kehilangan waktu berdagang, kehilangan penghasilan. Namun, nuraninya menjerit lebih keras. Ia tak bisa meninggalkan wanita ini di sini. Dengan tekad nekat yang lahir dari keputusasaan dan kebaikan hati, Budi membungkuk. Ia menyelipkan lengannya di bawah lutut dan punggung wanita itu, lalu mengangkatnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tubuhnya terasa ringkih dan ringan secara tidak wajar. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia membawa wanita itu menjauh dari lokasi kejadian, meninggalkan kerumunan yang masih berbisik dan gerobak somaynya yang kini berdiri sendirian seperti sebuah monumen pengorbanan. Ia membawanya menyusuri ganggang sempit dan becek menuju satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, sebuah kontrakan petak yang pengap. Malam itu, aroma kuah kacang tidak tercium dari dapur Budi. Malam itu, ia membawa pulang sebuah tragedi, sebuah tanggung jawab besar, dan secercah harapan yang belum ia sadari. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt, ia dengan telaten membersihkan luka di dahi wanita itu dengan air hangat dari termos tuanya dan betadine yang ia beli dari warung. Kesedihan yang pekat menyelimuti hatinya saat melihat penderitaan di wajah asing itu, dan dalam sunyi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaganya,
merawatnya hingga sembuh, apapun risikonya. 2 hari kemudian, kesadaran kembali padanya bukan dengan sentakan, melainkan seperti kabut pagi yang perlahan menipis. Hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamar yang terbuat dari papan triplek dengan noda-noda air yang membentuk peta dunia antah berantah. Aroma balsam yang tajam bercampur dengan bau pengap yang khas menusuk hidungnya. Kepalanya berdenyut sakit, dan sebuah kekosongan yang menakutkan menganga di benaknya. Nama, wajah, tempat, semuanya lenyap, menyisakan hanya rasa takut dan bingung. "Aku di mana?" Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Keluar bersamaan dengan sosok Budi yang melangkah masuk dengan hati-hati, membawa semangkuk bubur ayam yang masih mengepulkan uap hangat. Wajah Budi yang lelah seketika bersinar. "Mbak sudah sadar?" "Syukurlah," katanya dengan kelegaan yang begitu tulus hingga menenangkan sebagian kecil dari badai di dalam diri wanita itu. "Mbak tenang saja, tidak usah takut. Mbak aman di sini." Dengan sabar, Budi menceritakan tentang kecelakaan itu, sengaja menyederhanakan detailnya agar tidak menambah beban pikirannya. Ia tidak menyebutkan mobil mewah yang menabraknya atau gaun mahal yang dikenakannya, takut hal itu akan semakin mengacaukan ingatannya yang rapuh. Ketika ditanya siapa namanya, wanita itu hanya bisa menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Kekosongan itu terasa menyakitkan. Budi berpikir sejenak, menatap matanya yang indah namun penuh kebingungan. "Kalau begitu, untuk sementara, aku panggil Mbak Maya, ya?" Karena mata Mbak, meski bingung, mengingatkanku pada sesuatu yang indah tapi terasa tak nyata. Nama itu, Maya, menjadi jangkar pertama bagi wanita itu di tengah lautan ketidakpastian. Hari-hari berikutnya adalah ujian pengorbanan yang sunyi bagi Budi. Tabungannya yang tak seberapa, yang ia kumpulkan koin demi koin dari keuntungan somai, ludes dalam beberapa hari untuk membeli obat pereda nyeri, antiseptik, dan makanan bergizi seperti bubur dan sup ayam. Ia bahkan mulai berhutang di warung Ibu Asih, berjanji akan membayarnya begitu dagangannya laku. Siang hari, di bawah terik matahari yang membakar aspal, ia mendorong gerobaknya dengan tenaga ekstra, namun pikirannya selalu melayang kembali ke kontrakan. Apakah Maya sudah makan? Apakah lukanya terasa sakit? Setiap rupiah yang ia dapatkan bukan lagi untuk menyambung hidupnya, melainkan untuk menyambung harapan kesembuhan Maya. Sementara itu, Maya, yang tanpa ia sadari terbiasa dengan spray Mesir dan pendingin ruangan, kini belajar tidur di atas kasur kapuk tipis dan berkawan dengan suara bising dari gang. Namun, ia tidak merasa menderita. Ia melihat ketulusan yang luar biasa pada diri Budi. Pria itu tidak pernah mengeluh. Ia akan pulang dengan keringat membasahi kaosnya yang lusuh, namun senyumnya selalu terkembang tulus saat melihat Maya sudah duduk menunggunya. Mereka makan dari piring yang sama, berbagi cerita-cerita sederhana di bawah temaram lampu bohlam 5 watt. Maya mulai membantu dengan hal-hal kecil, melipat pakaian Budi yang sudah usang, atau sekadar memisahkan kulit pangsit untuk persiapan somai esok hari. Perlahan tapi pasti, hati Maya yang kosong mulai terisi oleh kehangatan dan kebaikan Budi. Ia tidak lagi melihat kemiskinan di sekelilingnya, melainkan kekayaan hati yang tak ternilai. Ruangan sempit itu bukan lagi penjara, melainkan sebuah kepompong aman yang melindunginya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng kontrakan dengan irama yang menenangkan, Maya tak bisa lagi menahan perasaannya. Air mata mengalir tanpa ia pinta. "Budi," isaknya pelan, membuat Budi yang sedang membaca koran bekas menoleh. "Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya beban bagimu." Budi meletakkan korannya. Ia mendekat dan duduk di tepi ranjang. Ia tersenyum lembut. Senyum yang selalu berhasil menenangkan badai di hati Maya. Tangannya yang kapalan karena mendorong gerobak, dengan ragu namun lembut, mengusap puncak kepala Maya. "Karena menolong sesama tidak butuh alasan, Maya," katanya dengan suara rendah. "Dan kamu bukan beban. Melihatmu tersenyum setiap hari itu bayaran yang lebih dari cukup untukku." Malam itu, di tengah suara hujan yang menjadi saksi, mereka berdua tahu. Perasaan yang tumbuh di antara mereka telah melampaui rasa terima kasih dan iba. Itu adalah cinta, yang mekar dengan murni di sebuah gang sempit, tanpa dibayangi oleh nama, status, ataupun harta. Sebulan telah berlalu, membawa rutinitas yang menenangkan. Luka fisik Maya hampir sepenuhnya pulih, hanya menyisakan bekas luka tipis di dahinya, sebuah tanda kenangan yang asal-usulnya masih terkunci rapat. Ingatannya, bagaimanapun, tetap menjadi halaman kosong. Sore itu, seperti biasa, Budi telah berangkat mendorong gerobaknya, meninggalkan Maya dalam kesunyian yang kini terasa nyaman di kontrakan mereka. Untuk mengusir sepi, Maya membersihkan ruangan kecil itu,
menyapu lantainya yang semen, dan merapikan lipatan selimut di atas kasur kapuk mereka. Sebuah tindakan domestik yang terasa begitu alami, seolah ia telah melakukannya seumur hidup. Setelah selesai, ia menyalakan televisi tabung 14 inci yang tua, satu-satunya hiburan di rumah itu. Gambarnya bergaris dan warnanya sedikit pudar, tapi itu sudah lebih dari cukup. Setelah beberapa kali memutar antena dalam ruangan, akhirnya sebuah siaran berita lokal tertangkap dengan cukup jelas. Seorang pembawa berita dengan wajah serius membacakan tajuk utama. Dan pemirsa, kami kembali dengan laporan khusus dalam program seputar kota. Suara pembawa berita terdengar jelas. Telah lebih dari sebulan menghilang pasca insiden tabrak lari yang menimpanya, putri tunggal dari pengusaha ternama, Bapak Wijoyo Suryo, yang bernama Clara Anindita, hingga kini belum juga ditemukan. Pihak keluarga yang dilanda kesedihan mendalam menawarkan imbalan besar bagi siapapun yang memiliki informasi valid mengenai keberadaan putri mereka. Nama itu, Clara Anindita, tidak berarti apa-apa bagi Maya. Namun, saat layar televisi menampilkan sebuah foto, dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Itu adalah sebuah foto potret profesional. Seorang wanita muda dengan senyum percaya diri, rambut hitam legam yang tergerai indah, dan mata yang sama persis dengan yang ia lihat di cermin setiap pagi. Itu adalah wajahnya. Seketika, sebuah bendungan di dalam otaknya jebol. Kepingan-kepingan memori menyerbu masuk dengan brutal dan tanpa ampun. Sebuah tangga marmer yang megah. Aroma bunga lili dari taman belakang yang luas. Wajah seorang pria parubaya yang tegas namun penuh kasih. Ayahnya. Lalu, kilasan mengerikan, lampu mobil yang menyilaukan, suara decitan ban yang memekakkan, dan rasa sakit yang menghancurkan. Semuanya kembali. Nama, keluarga, rumah, dan tragedi itu. Rasa sakit di kepalanya menjadi tak tertahankan, sebuah sengatan listrik yang hebat, dan kegelapan menelannya saat ia jatuh terkulai di lantai yang dingin. Ketika Budi pulang sore itu, ia membawa 2 tusuk sate ayam yang ia beli khusus untuk Maya, sebuah hadiah kecil untuk merayakan kemajuan kesehatannya. Namun, senyum di wajahnya memudar seketika saat ia membuka pintu. Ia menemukan Maya, Clara, terbaring tak sadarkan diri di lantai di depan televisi yang masih menyala. Maya, Maya, bangun. Budi panik. Ia berlutut, menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Ketakutan terburuknya seolah menjadi kenyataan. Perlahan, mata wanita itu terbuka. Namun, tatapan yang menyambut Budi bukanlah tatapan Maya yang polos dan bergantung padanya. Itu adalah tatapan yang berbeda, penuh dengan kesadaran, kebingungan, dan kesedihan yang mendalam. Namaku, Clara, bisiknya, suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dan aku harus pulang, Budi. Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Budi. Dunia kecil yang telah ia bangun dengan susah payah selama sebulan terakhir, dunia yang berpusat pada Maya, hancur berkeping-keping. Namun, di tengah rasa sakitnya, ia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan hati yang berat dan tangan yang gemetar, ia membantu Clara menggunakan ponselnya yang sederhana untuk menghubungi nomor yang tiba-tiba ia ingat. Tak sampai 1 jam, pemandangan surreal terjadi di gang sempit itu. Iring-iringan mobil Eropa yang mewah dan berkilauan berhenti di mulut gang. Mesinnya yang halus terdengar begitu kontras dengan deru motor butut dan teriakan anak-anak. Para tetangga menatap dari balik jendela dengan takjub dan curiga. Seorang pria parubaya yang gagah dengan setelan mahal, Pak Wijoyo, keluar dari mobil terdepan dan berlari masuk ke dalam gang, diikuti beberapa pengawal berbadan tegap. Saat melihat putrinya berdiri di depan kontrakan kumuh, Pak Wijoyo langsung memeluknya erat, air mata kelegaan membasahi wajahnya. Namun, ketika pelukan itu terlepas dan matanya menyapu sekeliling, menilai Budi dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu menatap kondisi kontrakan yang pengap, ekspresi kelegaan itu berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Jadi, kamu orangnya? Kamu yang menyembunyikan putri saya selama ini? Tanyanya dengan nada tajam dan sinis, menatap Budi seolah ia adalah penjahat. Apa maumu? Uang? Sebutkan hargamu. Ayah, jangan, seru Clara, suaranya tercekat. Bukan begitu. Budi yang menyelamatkanku. Dia merawatku dengan tulus saat tidak ada orang lain yang peduli. Namun, telinga Pak Wijoyo seolah tertutup. Logikanya yang terbiasa dengan dunia bisnis yang kejam tidak bisa menerima bahwa ada ketulusan tanpa pamrih, terutama dari seseorang yang tampak begitu miskin. Budi hanya bisa menundukkan kepalanya, lidahnya keluh. Hatinya terasa perih, bukan karena menginginkan imbalan, tetapi karena kebaikannya dibalas dengan penghinaan yang begitu menusuk.
Clara ditarik dengan lembut namun tegas menuju mobil. Sebelum pintu ditutup, ia berbalik dan menatap Budi. Matanya yang berlinang air mata memancarkan permohonan dan janji. Aku akan kembali. Budi, tunggu aku. Budi hanya bisa berdiri mematung, menatap konvoi mobil mewah itu menjauh, meninggalkan jejak ban di jalan becek dan sebuah kehampaan yang menganga di hatinya. Malam itu, kamar kontrakannya terasa 1000 kali lebih sempit dan lebih sunyi dari sebelumnya. Bunga indah yang sempat mekar di gang sempitnya, kini telah dipetik paksa dan dibawa kembali ke tamannya yang megah, meninggalkan Budi sendirian dengan duri kesedihan yang tajam. Istana yang dulu ia sebut rumah kini terasa seperti sangkar emas yang dingin. Clara berjalan menyusuri lorong-lorong yang dilapisi marmer, melewati lukisan-lukisan mahal dan perabotan antik, namun semua kemewahan itu terasa hampa. Spray sutra di ranjangnya tidak lagi terasa nyaman, ia merindukan kehangatan kasur kapuk tipis yang ia bagi dengan Budi. Hidangan mewah yang disajikan oleh koki pribadi terasa hambar. Ia merindukan rasa gurih bubur ayam sederhana yang disuapkan Budi dengan sabar saat ia masih lemah. Ia merindukan tawa mereka yang bergema di ruangan sempit, suara hujan di atap seng, dan terutama, ia merindukan ketulusan di mata pria yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Setiap hari, Clara mencoba membuka mata ayahnya. Ia menceritakan setiap detail dari pengorbanan Budi, bagaimana pria itu rela berhutang untuk membeli obat, bagaimana ia pulang dengan wajah lelah namun selalu tersenyum untuknya, bagaimana ia melindunginya tanpa pernah meminta imbalan apapun. Namun, Pak Wijoyo, yang dunianya dibangun di atas transaksi dan perhitungan untung rugi, tetap keras kepala. Baginya, Budi adalah anomali berbahaya, sebuah pengingat akan kerentanan putrinya. Lupakan dia, Clara. Dia bukan dari dunia kita, kata ayahnya pada suatu malam. Ia bahkan melarang Clara keluar rumah tanpa pengawalan. Takut putrinya akan nekat kembali ke dunia rendah itu. Ayah tidak mengerti, pekik Clara dalam sebuah pertengkaran yang mencapai puncaknya. Air matanya mengalir deras, bukan karena cengeng, tapi karena frustrasi dan cinta. Dunia kita ini penuh dengan kepalsuan. Ayah bisa membelikanku gaun termahal, mobil termewah, tapi ayah tidak bisa membelikanku kebahagiaan yang Budi berikan. Kebahagiaan itu gratis, ayah, tulus, dan nyata. Kata-kata putrinya, yang diucapkan dengan begitu banyak gairah dan kesakitan, akhirnya menembus dinding baja di hati Pak Wijoyo. Ia melihat kesedihan yang mendalam di mata putri satu-satunya, kesedihan yang bahkan tidak ia tunjukkan saat baru pulih dari kecelakaan. Untuk pertama kalinya, ia ragu akan penilaiannya sendiri. Diam-diam, Pak Wijoyo menyuruh orang kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang Budi. Bukan untuk mencari kesalahannya, melainkan untuk mencari kebenaran. Laporan yang ia terima beberapa hari kemudian membuatnya terdiam untuk waktu yang lama. Orang kepercayaannya tidak hanya mewawancarai Budi, tetapi juga para tetangganya di gang sempit itu. Ibu Asih, pemilik warung, bercerita sambil menitikan air mata tentang bagaimana Budi berhutang demi merawat gadis cantik yang ia temukan di jalan. Anak-anak di gang bercerita bagaimana Bang Budi menjadi lebih jarang bermain bola dengan mereka karena harus segera pulang untuk menjaga kakak yang sedang sakit. Semua kesaksian melukiskan gambaran yang sama, seorang pria sederhana dengan hati yang luar biasa besar. Pak Wijoyo akhirnya sadar. Ia telah dibutakan oleh prasangka dan status sosial. Pria penjual somai yang miskin itu memiliki kekayaan yang tidak bisa ia beli dengan seluruh uangnya, sebuah hati yang murni. Ia telah salah menilai, dan kesalahannya itu kini membuat putrinya menderita. Suatu sore, sebuah mobil mewah kembali berhenti di mulut gang becek itu. Kali ini, Pak Wijoyo yang turun, sendirian, tanpa pengawal. Ia berjalan dengan langkah mantap namun sedikit canggung, setelan mahalnya tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia menemukan Budi di depan kontrakannya, sedang menatap kosong ke kejauhan. Tubuh Budi tampak lebih kurus, dan semangat di matanya telah meredup. Anak muda, sapa Pak Wijoyo dengan suara yang berat namun lembut. Budi terperanjat. Ia segera berdiri dengan canggung, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Saya datang untuk meminta maaf, kata Pak Wijoyo, menatap lurus ke mata Budi, sebuah tindakan yang menunjukkan rasa hormat. Saya telah salah menilaimu. Saya dibutakan oleh kesombongan saya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa putri saya dan menjaganya dengan hatimu. Kamu adalah pria yang baik, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Beban berat yang selama ini menekan dada Budi seolah terangkat. Air mata lega dan haru mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Dan saya datang ke sini, lanjut Pak Wijoyo, bukan untuk mengambil sesuatu darimu, tapi untuk mengembalikan sesuatu padamu.
Saya datang untuk mengembalikan kebahagiaan putri saya. Karena kebahagiaannya ada padamu. Tak lama kemudian, sebuah pernikahan yang menjadi buah bibir di seluruh kota digelar. Pesta itu megah, menyatukan tamu-tamu dari dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, para pengusaha dan pejabat, di sisi lain, para tetangga Budi dari gang sempit, termasuk Ibu Asi yang tak henti-hentinya menyeka air mata bahagia. Budi, sang penjual somai, berdiri gagah dalam setelan jas yang dirancang khusus, di samping Clara, sang putri pengusaha, yang tampak bersinar dalam gaun pengantinnya. Banyak yang berbisik dan mencibir di antara para tamu elit, menganggapnya sebagai sebuah dongeng yang tak masuk akal. Namun, Budi dan Clara tidak peduli. Mereka hanya saling menatap, mata mereka berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua pahami, bahasa perjuangan, pengorbanan, dan cinta sejati yang telah teruji. Setelah menikah, Budi tidak melupakan akarnya. Meskipun Pak Wijoyo menawarinya posisi direktur di perusahaan, Budi dengan halus menolaknya. Dengan dukungan penuh dari mertua dan istrinya, ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang didedikasikan untuk membantu anak-anak jalanan dan kaum papa. Namun, sesekali di akhir pekan, ia masih mendorong gerobak somai lamanya yang telah diperbarui. Bukan lagi untuk mencari nafkah, tetapi sebagai pengingat suci. Pengingat dari mana ia berasal, dan di mana ia menemukan takdirnya, di sebuah persimpangan jalan yang ramai, di tengah tragedi yang ternyata adalah awal dari kebahagiaan mereka yang abadi. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.